Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Amma ba'du. Para peserta webinar Nisfu Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sampai pada sore hari ini, ya sampai pada detik ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan rahmatnya agar kita termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi pada sore hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, ustadz kita, murabbi kita, Dr. Muhammad Yusron, LCMA, hafizahullah, seputar hadis-hadis tentang bulan Sya'ban. Namun sebelum itu, mari kita menengok dan melihat biodata singkat dari Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusron. Demikianlah biodata singkat mengenai guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusron LCMA hafizahullah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini beliau telah bergabung bersama kita. Sebelum itu kita ingin kembali menyapa guru kita. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurukum ala hudurikum. Terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan ifadah kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dan insya Allah kita niatkan ini untuk sama-sama mencari ilmu dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dan setiap usaha kita untuk mencari keridhaannya. Baik, para peserta webinar Nisfu Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar yang ingin kami sampaikan. Insyaallah kita akan langsung masuk ke pembahasan materi pada sore hari ini. Mari kita luruskan niat dan kita beristifadah semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan kita taufik dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Yusron LCMA hafizahullah, kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan materi. Barakallahu fikum.
Siap, Mahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah dan berbahagia atas kesempatan nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian, nikmat untuk bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah yang sangat dicintainya, yaitu thalabul ilm, tafaqquh fid din. Dan secara khusus pada hari ini kita insyaallah akan membahas secara singkat tentang hadis-hadis seputar bulan Sya'ban, dan mungkin juga lebih khusus nanti tentang nisfu Sya'ban. Para hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui sekarang kita berada di 14 Sya'ban. Malam nanti kita masuk insyaallah 15 Sya'ban. Ada beberapa hal yang perlu untuk kami terangkan terkait dengan materi ini. Nah, minta izin ya untuk men-share. Ya. Bisa dibaca, bisa dilihat? Ya, alhamdulillah bisa, Ustaz. Ya. Kita mulai dengan sedikit muqaddimah, sedikit pengantar hadis-hadis bulan Sya'ban. Urgensi materi kita ini, pembahasan tentang hadis tentu saja salah satu pembahasan yang sangat penting karena dia adalah membahas salah satu sumber syariat dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sumber hukum. Kedudukan hadis dalam syariat sama dengan kedudukan Al-Qur'an dalam menetapkan syariat dan hukum-hukum. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut, yang seperti firman Allah di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasulullah, maka berarti dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat An-Nahl ayat ke-44 Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr, yaitu Al-Qur'an. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad yang menjelaskan kepada mereka tentang Al-Qur'an tersebut dan agar mereka berfikir. Di sini sangat gamblang ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hadis itu dia berfungsi, salah satu fungsinya, salah satu kedudukannya adalah menjelaskan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena itu kita dapati Al-Qur'an yang 30 juz, yang 114 surat dan ya 6.236 ayat itu bisa menjawab seluruh persoalan-persoalan sejak dulu hingga hari ini dan hingga akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin sifatnya global dalam Al-Qur'an. Hal-hal yang mungkin perlu penjelasan, dan itu sudah dijelaskan dan ditunaikan dengan baik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah bawa maka ambillah, dan apa yang beliau larang
beliau tinggalkan, maka tinggalkanlah. Dan dalam hadis Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Nabi kita SAW mengatakan, ala wa inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu hadis sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin orang bisa memahami Al-Quran dengan sebenarnya kecuali rujuk kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk dalam persoalan bulan Sya'ban. Ya, persoalan bulan Sya'ban tentunya tidak kita dapati dalam Al-Quran secara gamblang, secara rinci atau secara jelas. Tapi kalau ada orang yang bertanya, apakah ada penjelasan tentang masalah ini dalam Al-Quran, maka tidak salah kita katakan ada, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menjelaskan. Dan Nabi kita SAW telah menjelaskan masalah ini dalam hadis-hadis beliau yang sahih, ya, dan juga ada sebagian yang nanti kita terangkan tentang kelemahannya. Jadi intinya belajar hadis adalah salah satu pelajaran yang sangat penting, sebagaimana pentingnya kita mempelajari wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran Al-Majid, Al-Quran Al-Aziz. Yang kedua, perlu diketahui bahwa ada sisi perbedaan antara hadis Nabi kita SAW dibandingkan Al-Quran. Kalau Al-Quran dia semuanya mutawatir, ya, yang sampai kepada kita ini, yang kita jadikan pegangan, sehingga yang dibutuhkan dalam memahami Al-Quran atau yang dibutuhkan dalam interaksi kita dengan Al-Quran, selain kita membacanya dan mentadabburinya, adalah bagaimana kita memahami tafsirannya dan apa yang Allah inginkan dari hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tidak perlu kita capek-capek lagi untuk meneliti apakah ayat tersebut sahihah atau tidak. Yang tidak ada bahasa perlu diteliti terlebih dahulu apakah ayatnya benar, ayatnya valid, ayatnya sahih atau tidak. Ini tidak boleh ada pembicaraan sama sekali dalam persoalan Al-Quran. Karena semua yang sampai kepada kita ini pasti kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada orang yang mau datang dengan ayat-ayat palsu, maka akan segera ketahuan. Tapi apa yang sudah sampai kepada kita yang dipegangi oleh kaum muslimin hari ini sudah disepakati bahwa dia adalah benar datangnya dari Allah. Tugas kita tinggal bagaimana memahami tafsirannya. Adapun hadis Nabi kita SAW, dalam interaksi kita terhadap hadis Nabi SAW membutuhkan dua hal minimal. Ya, ini minimal ya. Dialah dua hal yang paling minimal kita dalam berinteraksi dengan hadis Nabi kita SAW. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui terlebih dahulu sejauh mana kevalidan, sejauh mana kesahihan, kebenaran perkataan itu dinisbatkan atau perbuatan itu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dan oleh karena itulah para ulama kita, mereka menyusun satu ilmu yang sangat penting yang dinamakan dengan ilmu mustalah hadis. Dan di sana ada ilmu cabang-cabangnya yang lain yang mendukungnya. Ya, di sana juga ada ilmu tentang al-jarh wa ta'dil dan seterusnya. Tapi yang paling inti ilmu mustalah hadis yang dibahasakan oleh ulama kita, ilmu yang fungsinya adalah untuk membedakan, memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang lemah, hadis yang makbul dengan hadis yang mardud. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, setelah kita yakini kesahihannya, barulah kita mencoba mendalami dan memahami maksud dari sabda Nabi kita SAW. Dan ini tentu saja juga memerlukan kawaid yang lain, kawaid hadisiyah yang berkaitan dengan syarah hadis, pemahaman tentang usul hadis, ya, dan memahami tentang usul ahkam, juga kawaid fiqhiyah dan usul fiqh dan yang lainnya dalam syarah hadis Nabi kita SAW. Ya, jadi ini titik perbedaannya. Ya, kenapa dalam hadis sering kita juga kelihatan sebagian ulama kita
terlalu mendalam ya. Kalau kita baca buku ulama kita dalam bidang hadis, kadang sebagian melihat persoalan takhrij kadang memakan waktu yang cukup lama, memakan atau mengambil lembaran-lembaran yang begitu banyak sebelum menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Itu karena tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi benar dia adalah sabda Nabi SAW. Lalu apa masalahnya kalau dia dinisbatkan kepada Nabi dan ternyata tidak benar? Masalahnya adalah, dan ini yang urgensi yang ketiga yang kita sebutkan, masalahnya adalah kita tidak boleh untuk berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Karena mengatasnamakan beliau adalah mengatasnamakan perkataan yang merupakan sumber hukum dalam syariat. Dan Nabi kita SAW telah bersabda dalam hadis yang mutawatir. Dan mutawatirnya ini mutawatir yang paling banyak periwayatannya. Sahabat saja meriwayatkan tidak kurang dari 60, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100, bahkan ada yang sampai mengatakan 200. Intinya sangat banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sabda Nabi kita SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siapkanlah ya. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siapkanlah tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Bahkan dalam sebagian riwayat, "Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengatasnamakan perkataan atas namaku padahal saya tidak mengatakannya, dan dalam lafaz ini tidak disebutkan sengaja atau tidak sengaja, maka dia siap-siap untuk menempati neraka. Waliyadzubillah. Hadis-hadis yang semacam ini dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain menyebabkan para ulama begitu hati-hati dalam menisbatkan suatu perkataan dan suatu perbuatan kepada Nabi Muhammad SAW karena khawatir jatuh dalam kedustaan. Dan tidak bisa dipungkiri banyaknya terjadi mukhalafah syar'iyyah, beberapa praktek-praktek ibadah, amalan-amalan ibadah yang tidak dikenal oleh generasi awal dari umat ini, itu sumbernya banyak berasal dari hadis-hadis yang lemah, yang tidak valid berasal dari Nabi kita SAW. Dan alhamdulillah para ulama hadis kita, mereka telah mengerahkan seluruh potensi mereka untuk berkhidmat kepada agama ini sejak generasi awal, sejak generasi sahabat, ya, lalu tabi'in hingga hari ini. Mereka mengerahkan potensi mereka untuk menjaga hadis-hadis Nabi SAW dari usaha, upaya musuh-musuh Islam, atau mungkin usaha dari sebagian orang-orang yang punya niatan baik tapi keliru dalam penyikapan, yang mencoba memasukkan perkataan dan perbuatan yang bukan hadis Nabi lalu di atas namakan hadis Nabi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika diinformasikan dan dimintai pandangannya tentang hadis-hadis palsu yang sudah banyak beredar di zamannya, dan beliau wafat tahun 181 Hijriah, masih di kalangan atba'at tabi'in. Beliau ditanya, beliau mengatakan, "Ya'ishu laha al-jahabidha." Tidak perlu kita khawatirkan. Sebanyak-banyak hadis yang mereka buat palsu, tapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan para ulama-ulama hadis yang akan berkhidmat memilah mana hadis yang sahih benar dari Rasulullah dan mana hadis yang palsu yang dhaif, ya. Dan itu sangat bisa difahami dari buku-buku yang begitu banyak yang mereka wariskan tentang hal ini, ya. Cuma kadang persoalannya adalah apakah kita mau menelaah buku-buku mereka atau tidak, dan apakah kita mau menghargai karya mereka yang begitu luar biasa dalam menjaga kemurnian hadis, atau kita anggap sebagai suatu usaha, upaya yang berlebihan, yang tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu saja, ya. Tentu saja yang masing-masing ulama punya bidang tertentu dan seharusnya kita menghargai masing-masing mereka dengan bidang yang mereka tekuni dan mereka dalami. Dan suatu sikap yang bijak adalah menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Maka dalam persoalan-persoalan yang seperti ini tentu saja kita perlu melirik bagaimana penjelasan para ulama-ulama kita dalam menilai
dan dalam menghukumi hadis-hadis tersebut. Kemudian sedikit tentang beberapa hadis-hadis yang ada terkait dengan Sya'ban, ya. Kita juga tidak boleh, ya, menduga, ya, salah duga ketika kita mengatakan tidak ada hadis-hadis yang sahih terkait dengan Sya'ban, ya. Cukup banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Sya'ban. Perlu juga untuk kita sebutkan sebagiannya. Di antaranya penjelasan akan keutamaan bulan Sya'ban. Dan masalah ini telah banyak dibahas oleh para ulama kita, entah dibahas dalam buku-buku yang bersifat umum, penjelasan tentang takhrij hadis, penjelasan tentang hadis-hadis yang palsu atau kumpulan hadis-hadis yang dhaif umpamanya, dan ada juga sebagian yang memang mengkhususkan masalah ini dalam satu tulisan. Dan ini cukup banyak ulama kita yang menyebutkan hal tersebut, dan salah satunya adalah kitab Al-Mizan Lima Ruwiyat Fadail Syahri Sya'ban wa Bayan ma fihi mina as-sunan wan nukran. Ini karya dari salah seorang guru besar bidang hadis di Madinah, salah seorang yang alhamdulillah kami juga pernah mengambil ilmu manfaat dengan beliau di kelas, yaitu Syekh Profesor Dr. Su'ud bin Aid bin Umair As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Beliau ini sebenarnya masih sangat muda, namun ya Allah takdirkan beliau wafat dalam usia yang tergolong muda. Baru beberapa tahun yang lalu beliau wafat rahimahullah. Namun alhamdulillah ada beberapa warisan beliau yang penting, di antaranya kitab yang menjelaskan masalah hadis-hadis terkait dengan bulan Sya'ban. Beliau mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, dan juga hadis-hadis yang palsu terkait dengan bulan Sya'ban. Adapun hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah penjelasan bahwa bulan Sya'ban di antara keistimewaannya yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya adalah bulan Sya'ban, bulan yang Nabi kita SAW paling banyak berpuasa sunnah di dalamnya. Yang paling banyak berpuasa sunnah di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi kita SAW, yang paling tahu tentu saja persoalan puasanya Nabi. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqul la yuftir, wa yuftir hatta naqul la yasum. Ya, jadi Nabi kita SAW selalu bersikap pertengahan dalam setiap perbuatan dan ibadahnya. Dalam masalah puasa, beliau contohkan, ya, beliau tidak mengajarkan puasa terus-menerus, dan beliau kadang berpuasa, kadang tidak puasa. Ya, kalau mau dilihat puasanya, kita akan bisa lihat. Kalau mau dilihat beliau tidak puasa, kita juga bisa melihat beliau tidak puasa. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Dan ini kaidah penting, ya, bahwa tidak ada satu bulan yang beliau puasa penuh kecuali puasa Ramadan. Ini kaidah umum. Jadi tidak ada dari seluruh bulan yang ada mulai Muharram sampai Dzulhijjah Nabi kita berpuasa penuh kecuali bulan Ramadan saja. Dan itu puasa wajib tentunya. Wa ma ra'aituhu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Dan kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan saya tidak pernah melihat beliau puasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Tentu saja maksudnya puasa sunnah. Ya, padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim yang kita ketahui, beliau mengatakan wa afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan siyam syahrillahi al-Muharram. Yang siyam syahrillahi al-Muharram. Puasa yang terbaik adalah puasa di bulan Muharram. Dan beliau berpuasa di bulan Muharram, puasa Asyuranya, ya, puasa Tasu'anya. Tapi beliau puasa di bulan Muharram itu, walaupun dia juga berpuasa, tidak sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Dan hikmahnya, sebagaimana penjelasan ulama kita, adalah sebagai bentuk pelatihan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Sampai-sampai dalam sebagian riwayat dikatakan, kana ahabus syuhur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan.
Sampai-sampai dikatakan, hampir sampai dikatakan bahwa beliau menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Artinya seakan-akan beliau sambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan karena begitu banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban. Dan semua hadis, ya ini perlu sebagai kaidah juga, semua hadis yang difahami bahwa beliau puasa di Sya'ban seluruh harinya, ini harus dibawa kepada makna kebanyakan hari-hari di bulan Sya'ban. Tidak berarti beliau puasa penuh di bulan Sya'ban. Namun sangat banyak sehingga seolah-olah dikatakan hampir seluruh Sya'ban beliau berpuasa. Ya ini juga hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Dalam riwayat fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Beliau berpuasa Sya'ban seluruhnya. Begitu lafaz dalam Bukhari, tapi lafaz Muslim menerangkan hadis ini, ya, dan inilah pentingnya sebagaimana kata Ali bin Madini rahimahullah, pentingnya memahami hadis itu harus dikumpulkan hadis itu dalam satu bab yang sama. Karena jika tidak, kita memahami hadis sepotong-sepotong, satu hadis kita ambil lalu kita mau ambil hukum langsung di situ, lalu kita tidak gabungkan dengan hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya, yang sebab dengannya, maka kita akan memahami secara parsial dan mungkin banyak kekeliruan dalam memahaminya. Karena itu ketika kita kumpulkan, kita bisa fahami bahwa maksud dari kana yasumu Sya'bana kullahu adalah berpuasa hampir dalam seluruh Sya'ban. Dan itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan kana yasumu Sya'bana illa qalila. Ya, beliau hampir saja berpuasa seluruh Sya'ban kecuali sedikit saja dari hari Sya'ban yang beliau tidak berpuasa. Ya ini juga sama. Dikatakan yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Ya, jadi ini juga harus dibawa kepada makna yang tadi, bahwa maksudnya 2 bulan berturut-turut beliau berpuasa. Kalau Ramadan tentu saja penuh, adapun Sya'ban hampir juga penuh puasa beliau sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Ya. Ada sebuah hadis yang terkenal terkait dengan Sya'ban. Walaupun ini sebagian melemahkannya dari segi sanadnya, namun dengan beberapa jalur periwayatan maka banyakkan ulama kita menghasankannya, yaitu hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ini penjelasan rincian tentang hikmah kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban begitu banyak. Kalau hadis-hadis tadi kebanyakan hikayatul fi'l. Ya, kalau tadi hadis-hadis yang telah lewat tadi, hadis dari Aisyah, hadis dari Ummu Salamah, ya, dari istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan hikayatul fi'l. Artinya hadis fi'li, perbuatan Nabi yang diceritakan oleh istri beliau, tapi tidak dijelaskan secara rinci sebab dan hikmahnya. Di sini ada penjelasan hikmah tersebut. Hadisun qauli, sabda langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sempat dipertanyakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kita tahu Usamah bin Zaid adalah ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ya, seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, anak seorang yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya tentu saja termasuk orang yang dekat dengan beliau, memperhatikan nabinya sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana juga cerita yang kita sebutkan sebagiannya tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah, dan juga ada dari Hafsah dan beberapa istri Nabi yang lainnya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rahasia dan hikmah perbuatan beliau itu. Beliau bertanya, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat kamu berpuasa dalam satu bulan sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan yang lain saya tidak melihat kesungguhanmu berpuasa sebanyak kesungguhanmu puasa di bulan Sya'ban. Apa rahasianya? Ya, sekarang beliau bertanya tentang hikmah dan rahasianya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu
ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Ada dua hikmah penting dari puasa beliau yang banyak di bulan Sya'ban, yaitu pertama, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai, di antara dua bulan yang sangat mulia, bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram, kemudian bulan setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, dan mungkin bagi sebagian orang bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tidak terlalu istimewa. Yang istimewa adalah Sya'ban, Rajab dan Ramadan. Maka kebanyakan mereka mujahadanya di Rajab dan Ramadan. Dan seakan-akan Sya'ban ini perlu sedikit istirahat, ya, tidak terlalu memperbanyak ibadah, karena kita akan nanti menghadapi lagi bulan mujahadah, bulan Ramadan. Ternyata Nabi kita SAW mau merubah pandangan yang seperti ini. Beliau tidak ingin lalai bersama dengan kelalaian banyak manusia. Ketika banyak manusia lalai, beliau justru mengajak kita untuk bisa berbeda dengan mereka. Tampil berbeda untuk kebaikan, ya, bukan sekedar tampil beda, ya, tapi maksudnya kita tidak larut dalam kelalaian banyak manusia. Beliau justru berpuasa memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia lalai dalam memposisikannya atau dalam memanfaatkannya. Dan yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang merupakan diangkatnya amalan secara tahunan. Jadi diangkatnya amal artinya dilaporkannya amalan. Yang kita ketahui amalan itu dilaporkan ada setiap harinya di waktu subuh dan asar, ada setiap pekannya pada waktu Senin dan Kamis, dan ada di setiap tahunnya, yaitu di bulan Sya'ban sebelum kedatangan bulan Ramadan. Dan beliau ingin ketika diangkatnya amal-amal soleh dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian laporan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika amalan ini saya laporkan, saya mendapati hambamu ya Muhammad SAW dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan puasa, karena dia di antara ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan ketika amal-amal soleh kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang dihasankan oleh banyak ulama kita, walaupun seperti yang kita isyaratkan tadi ada ulama yang mengkritisi dalam beberapa sanad yang terdapat dalam hadis kita ini. Khusus sekalian, hikmah yang ketiga tentu saja adalah karena dia sebagai bulan pelatihan, ya, bulan yang merupakan gerbang kedatangan Ramadan. Ini beberapa hadis yang sahih, ya, terkait dengan bulan Sya'ban. Selanjutnya, ya, Anda mau masuk dulu di ya, ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama kita juga, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Tirmidzi, walaupun kebanyakannya menerima dari segi sanad, tapi menjelaskan maknanya, ya, matan hadisnya ini, yaitu hadis yang mengatakan idan tasafa Sya'banu fala tasumu, jika Sya'ban telah sampai pertengahannya, muntasaf Sya'ban, nisfu Sya'ban selesai, maka jangan lagi kalian berpuasa, jangan lagi kalian berpuasa. Hadis ini bagi sebagian besar ulama kita yang mensahihkannya, mereka menjelaskan tentang hadis ini, bahwa hadis ini tidak diambil secara zahirnya, ya, karena hadis ini dari segi zahirnya tentu saja bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan di sini mengatakan kalau sudah selesai pertengahan Sya'ban, artinya sudah 15 Sya'ban, 16 Sya'ban ke atas, ya, ini sudah tidak boleh lagi kita berpuasa sunnah. Ada beberapa penjelasan ulama kita tentang hadis ini, ya, di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa dia
larangan bagi orang yang baru mau memulai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi dia baru berniat untuk memulai puasa di bulan Sya'ban. 15 hari sebelumnya dia tidak pernah berpuasa sunnah. Pada paruh kedua yang terakhir ini barulah dia berniat untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Berdasarkan hadis ini, yang sebagian ulama kita memahami bahwasanya tidak dibolehkan, ya, atau paling tidak dimakruhkan hal tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya di sini adalah ya mereka-mereka yang melakukan puasa seterusnya sampai datangnya hari-hari menjelang Ramadan, 1-2 hari menjelang Ramadan, termasuk pada puasa syak, yaitu puasa yang diragukan, 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Sehingga ya dilarang sejak pertengahan karena dikhawatirkan dia akan sampai menjelang Ramadan pun mereka berpuasa. Fa'ala kulli hal, ya, ada juga yang mengatakan dia mansukh atau tidak lagi digunakan dhahir hadisnya berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi, hadis-hadis yang jelas kesahihannya, hikayat terhadap fi'il perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau sampaikan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhumah. Jadi ya, insyaallah pendapat yang lebih kuat yang menjelaskan bahwa tidak mengapa seorang berpuasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban, 16 Sya'ban dan seterusnya, kecuali nanti pada puasa syak, ya, puasa syak yang dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhumah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamal yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Ya, siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yang maksudnya sini hari 30 Sya'ban. Ya, jadi 30 Sya'ban, seorang yang mungkin agak khawatir jangan-jangan Ramadan telah masuk. Walaupun telah diisbat bahwa belum terlihat hilal, lalu sudah istikmal, tapi dia ragu, ya, dia ragu jangan-jangan telah masuk, ya, orang cuma tidak tahu, akhirnya dia berpuasa di hari yang diragukan. Ya, ini yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dia telah bermaksiat, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebagian riwayat, ya, larangan itu 1 atau 2 hari menjelang kedatangan Ramadan. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa, yang seperti mungkin 1 atau 2 hari menjelang Ramadan itu bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis. Kalau dia adalah seorang yang sudah terbiasa dengan puasa Senin dan Kamis, maka di sini tidak masalah, karena dia melakukan itu bukan dalam bentuk ihtiyat, bukan dalam bentuk kehati-hatian atau keraguan, cuma dalam usaha untuk menjaga sunnah yang selama ini beliau lakukan, yaitu puasa Senin atau puasa Kamis. Ini ada toleransinya. Adapun yang hanya melaksanakan karena kehati-hatian, ya ini yang dihukum sebagai suatu hal yang terlarang oleh para ulama kita. Yang menjadi persoalan mungkin, ya, adalah masalah puasa nisfu Sya'ban, yang puasa nisfu Sya'ban. Akhwat dan akhwat sekalian, ada hadis, ya, yang diperselisihkan oleh ulama kita, dan ini hadis yang disahihkan dan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari seluruh hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban, maka inilah hadis yang paling lumayan keadaan sanadnya. Walaupun demikian masih dilemahkan juga oleh banyak ulama hadis kita. Tapi sebagian ulama melihat dari beberapa jalur periwayatan yang ada, maka mereka menganggap bisa terangkat. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini yang mungkin banyak beredar saat sekarang, penjelasan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, mungkin karena waktu, ya, Ana akan membahas ini saja. Dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain, ya. Kami sebenarnya sudah tulis ini
dan sudah muat di web Belajar Hadis yang kami kelola dengan beberapa asatidzah Markas Sunnah. Kami telah muat beberapa hadis-hadis yang lemah terkait dengan bulan Sya'ban. Dan juga dan besok dalam waktu dekat kami akan muat beberapa hadis-hadis yang lemah terkait dengan nisfu Sya'ban. Tapi kami mau fokus dulu dengan hadis ini. Karena inilah hadis yang menjadi aslul masalah atau aslul khilaf, ya. Khilaf tentang penyikapan dari bulan Sya'ban ini atau nisfu Sya'ban. Hadis ini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat, ya, tala alaihi artinya melihat, menelaah, melihat, menyaksikan di malam nisfu Sya'ban para hamba-hambanya, fayaghfiru li jami' khalqihi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya, tentu saja utamanya jin dan manusia, illa, kecuali li musyrik, Maaf Ustaz, suaranya terputus. Kami mohon maaf pada ikhwan dan akhwat sekalian, peserta webinar pada sore hari ini mungkin masih ada kesalahan teknis, tapi kita masih menunggu sampai insya Allah mudah-mudahan secepatnya suaranya bisa. Sambil menunggu suara Ustadz kembali kedengaran, kami sampaikan kepada para peserta webinar untuk siapa saja yang memiliki pertanyaan yang lain yang di luar materi pun diperbolehkan, tapi pertanyaan bisa disampaikan dengan cara menuliskan di kolom komentar atau kolom chat. Baik, sambil menunggu Al-Ustadz, insya Allah kita melihat kembali beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sahabat kehidupan, Yayasan Mimbar Al-Tauhid adalah yayasan yang bergerak di bidang dakwah, seperti pengenalan Islam dan pembinaan mu'alaf. Dakwah di pedalaman, hafalan Quran untuk para mahasiswa, pembinaan dan pengenalan Islam untuk teman-teman klub motor, pembagian mushaf ke masjid-masjid,
pembangunan masjid, وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير pembangunan sumur untuk masyarakat, قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة dan kegiatan dakwah lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, sungguh jika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada seseorang lewat perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Mari bergabung bersama kami dengan mendonasikan sebagian rezeki yang Anda miliki untuk membantu perjuangan dakwah ini. Pemberian donasi dapat melalui وضعت لغات في الصباح يا أصحاب والمساء يا أحباب هيا هيا نشدو نقرأ جزءا كلنا نقرأ جزءا كلنا من مصحفه يقرأ يحفظ معنا هيا هيا نقرأ نقرأ كل يوم وردنا روح المولى جل جلاله روح المولى جل جلاله روح المولى جل جلاله بيننا يقرأ بابا يا أصحاب يقرأ ربعا يا أحباب ثم ماما ثم ماما ثم ماما ثم ماما ثم يأتي دورنا يا رباه يا الله ما أزكاه يا الله يا رباه يا الله ما أزكاه يا الله ما أنفسه فبه دوما ما أنفسه فبه دوما Baik, alhamdulillah Al-Ustadz telah kembali bergabung bersama kami. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan dan melanjutkan materi. Fadhol Ustadz.
Mohon maaf, sepertinya masih ada sedikit masalah dengan jaringan internet. Kita masih menunggu. Kembali kita ingatkan kepada peserta, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusron. Untuk yang memiliki pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar atau kolom chat pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan insya Allah kita akan memilih 3 pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian insya Allah akan diberikan pesan dan jawaban oleh guru kita. Kita mohon maaf ya, masalah dengan jaringan internet sehingga suara Ustadz belum terhubung dengan kita. Tadi Al-Ustadz telah menyampaikan tentang urgensi belajar hadis, ya, bahwasanya mempelajari hadis itu sangat penting, ya, apalagi kita tahu bersama bahwasanya hadis adalah sumber kedua, ya, setelah Al-Quran dalam pengambilan hukum, ya. Kedudukan hadis, ya, seperti atau sejajar dengan kedudukan Al-Quran, ya. Kemudian urgensi yang kedua adalah bahwasanya ya kita perlu mempelajari hadis agar kita tahu mana hadis yang benar atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dan mana hadis yang tidak sahih. Karena nanti ketika kita ingin mengamalkan apa yang terkandung atau apa yang disampaikan dalam hadis tersebut, maka itu berkaitan dengan apakah amalan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak. Sehingga kita perlu untuk mempelajari dan menggali kebenaran hadis yang benar-benar datang dari Rasulullah SAW. Kemudian juga ya mempelajari hadis itu penting karena ternyata ya sangat besar ancaman untuk orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Ustadz juga telah menyampaikan ya tentang keutamaan bulan Sya'ban dilihat atau diambil dari riwayat-riwayat yang sahih, yang telah diteliti, yang telah dipelajari kebenaran hadisnya, ya sehingga apa yang disampaikan dalam hadis-hadis tersebut berkaitan dengan bulan Sya'ban, ya sudah dipastikan dan sudah bisa ya kita rujuk bahwasanya itu benar sesuai dengan apa yang disampaikan atau apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah bahwasanya Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian juga ya Ustadz telah menjelaskan tentang keutamaan atau hadis yang berkaitan dengan penjelasan bahwasanya nisfu Sya'ban itu atau malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala hambanya, semua hambanya yang meminta ampunan kepadanya. Kemudian juga berkaitan dengan apakah boleh ya berpuasa atau memperbanyak puasa setelah melewati setengah bulan Sya'ban. Baik, alhamdulillah Al-Ustadz telah kembali bergabung. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah bisa kita lanjutkan? Ya, insyaallah. Cuma ya qadarullah ini tadi soal jaringan, laptop dan lain-lain ya. Iya. Apa Ustadz? Baik, silakan Ustadz. Fadhal masykur. Afwan, sebelumnya ini kalau di Makassar tinggal 10 menit azan maghrib. Oh, iya. Ya, jadi gimana? Apa kita langsung saja diskusi? Baik. Gimana? Mungkin kita akan langsung setelah berapa menit ini Ustaz, berapa pesan berikut ini kita akan langsung buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan ikhwan dan akhwat yang memiliki pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat. Terima kasih Ustaz atas apa yang disampaikan. Insyaallah setelah beberapa pesan berikut ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو. Isi hari-hari sahabat iman semua dengan selalu mendengarkan kajian Islam. Hafidh Cilik
parenting, murotal Al-Quran, talkshow kesehatan, perbaikan bacaan Al-Quran, hanya di 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada ikhwan dan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan untuk menyampaikannya bisa langsung menyampaikan tanpa membuka kamera, ya, cukup dengan suara. Namun karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan membaca beberapa pertanyaan dan insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz kita. Baik, kita mulai dari pertanyaan dari salah satu peserta webinar kita. Ya Ustadz, adakah amalan khusus yang perlu kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Itu pertanyaan pertama. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tadi kita sudah sebutkan ya sebelum terhenti tadi penyampaian kita, hadis yang paling memiliki kualitas yang terbaik ya, walaupun itu pun dilemahkan oleh sebagian ulama kita tentang keutamaan nisfu Sya'ban, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu terkait dengan nisfu Sya'ban, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hamba-hambanya kecuali musyrik, jelas maknanya, atau musyahin. Musyahin ini orang yang punya persoalan pertengkaran dengan sesama saudara muslim, dan ada yang mengartikan sebagai orang yang mu'anid, orang yang mengingkari syariat Islam atau ahli bidah ya, dan ada yang mengartikan sebagai mulhid, murtad dan seterusnya. Tapi kebanyakan mengartikan sebagai musyahin. Dari hadis ini ya, sebagian ulama kita ya menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban sebagai malam pengampunan. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang menghasankan hadis ini, walaupun Al-Busiri ya, yang merupakan ulama yang mensyarah hadis-hadis yang merupakan ziyadah dari Ibnu Majah terhadap kitab Ashabul Kutub Sittah, dalam Misbahuz Zujajah beliau terangkan tentang kelemahan hadis ini karena adanya Abdullah bin Lahi'a ya, dan tadlis dari Walid bin Muslim dan beberapa persoalan lainnya. Tapi ala kulli hal, seandainya hadis ini sahih yang menurut sebagian ulama kita, namun tidak dijelaskan amalan khusus yang dianjurkan, ya, amalan khusus yang dianjurkan dalam nisfu Sya'ban ini. Jadi kita menghormati ya perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis kita dalam persoalan tashih dan tad'if, dan ini salah satu khilaf yang mu'tabar indal ulama, sebagaimana para fuqaha dalam banyak masalah memiliki khilaf. Ulama hadis juga punya beberapa khilaf dalam dalam persoalan tashih dan tad'if, terutama dalam melihat jam'ut turuq ya, apakah memang hadis itu, kadang ada yang melihat periwayatannya sudah didukung oleh periwayatan yang lain, dan ada yang mungkin yaqif ala tariq wahid, yang mungkin ada sebagian yang cuma melihat satu periwayatan saja, atau ya sebagaimana kita ketahui juga bahwa banyaknya jalur periwayatan tidak secara otomatis menyebabkan hadis itu terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi atau lebih dari itu, karena jalur yang banyak tapi kalau dipenuhi dengan duafa yang kedhaifannya sangat lemah, yang dhaif jiddan atau yang semacamnya, maka tidak bermanfaat. Tapi ala kulli hal, sekali lagi menurut ulama yang mensahihkan atau menghasankan hadis ini, tidak kita dapatkan dalam hadis ini penjelasan bahwa ada amalan-amalan khusus. Amalan khusus yang dimaksudkan adalah amalan yang tidak kita amalkan di selain nisfu Sya'ban. Baru kita munculkan, baru kita adakan di nisfu Sya'ban tersebut.
Inilah yang diingkari oleh banyak ulama kita, diingkari oleh banyak ulama kita. Jadi khilafnya ini ada pada dua. Yang pertama, secara umum sebagian ulama kita menganggap, memandang bahwa nisfu Sya'ban sama saja dengan hari-hari yang lainnya, malam-malam yang lainnya, tidak memiliki keutamaan sama sekali, karena seluruh hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis keutamaan nisfu Sya'ban semuanya kisarannya lemah, bahkan lemah sekali, dan tidak sedikit. Baik, ya terima kasih kepada Ustadz telah menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, kembali kita meminta maaf kepada peserta ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah disampaikan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain yang telah disampaikan dan telah masuk kepada kami, namun ya kembali kita ya katakan qadarullah wa masya'a fa'ala, ya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta maaf karena belum bisa menyampaikan, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Mudah-mudahan ya kita akan bisa memiliki kesempatan yang lain. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Ya. Baik Ustaz, silakan. Ya, sedikit lagi ya. Dan yang kedua, sebagian ulama yang mensahihkan hadis Abu Musa al-Asy'ari dengan beberapa jalur periwayatan dari Ka'ab bin Murrah, dari Mu'adz bin Jabal, dan beberapa sahabat yang lainnya, sehingga menyimpulkan sebagai hadis hasan atau sahih li ghairihi umpamanya. Mereka tidak Assalamualaikum. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masuk di akun lain ya, di HP. Ya. Jadi kesimpulannya, ya Afwan sudah masuk maghrib, kesimpulannya, kemudian nanti bagi peserta bisa nanti melihat tulisan kami tentang hal ini. Tapi intinya bagi yang memandang adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban, kita hargai, kita hormati perbedaan pendapat ini, tapi sekali lagi tidak ada amalan-amalan khusus yang perlu dilakukan, apatah lagi berkumpul. Ya, tadi pertanyaan ada tentang zikir jamaah dan yang semacamnya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memandang adanya keutamaan khusus dari dari malam nisfu Sya'ban. Beliau tidak memandang atau beliau mengingkari amalan orang-orang yang berkumpul khusus untuk itu. Ya. Ada diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa beliau mendapat balagna, ya, atau beliau bilang mengatakan balagana, ya, sampai kepada kami informasi bahwa di antara waktu yang diampuni dosa-dosa atau doa dikabulkan adalah malam nisfu Sya'ban. Dan ini mungkin yang paling tinggi sanadnya yang sampai kepada Imam Syafi'i. Ya, sudah masuk waktu maghrib. Mohon maaf jika
masih banyak perlu dirinci, namun sempat dan di kali lain bisa kita lanjutkan. Kemudian apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan tidak menimbulkan persoalan besar ya. Jadi kami harapkan juga mengajak bisa menyikapi dengan bijak masalah ini. Ada khilaf dalam beberapa permasalahannya, tapi kami pribadi yang cenderung mendapat ulama kita yang mengatakan tidak ada amalan-amalan khusus yang perlu dilakukan, ya, berkumpul-kumpul khusus terkait dengan pertengahan bulan Sya'ban ini. Dan jika memang dia malam yang diampunkan dosa-dosa, semoga kita termasuk di antara mereka yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Dan lengkapnya insyaallah bisa lihat nanti tulisan kami terkait masalah ini. Jazakumullah khairan dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dan persoalan-persoalan yang teknis yang sempat terjadi selama kegiatan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz apa yang telah disampaikan dan telah memberikan ifadah yang sangat banyak kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami dan kemudian bisa menambah ya hasanah keilmuan kita dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami minta maaf kepada peserta webinar Nisfu Sya'ban pada sore hari ini ya, karena qadarullah ya ada berapa atau sedikit masalah teknis sehingga banyak sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk namun belum bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beristifadah dari guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Yusron LCMA hafizahullah. Baik ya, selaku pembawa acara pada sore hari ini ya, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada peserta sekalian kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima setiap usaha kita atas apa yang kita luangkan dari waktu kita, tenaga kita atau sedikit dari harta kita untuk bermajelis ilmu bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Yusron LCMA. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير